let me introduce myself. My name is Nadia Jika. I'm from 10 Social Work 2 from Group 2. I'm here for have a interview with you. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, siap untuk interview. Terima kasih. Sekarang kondisinya gimana? Baik atau sedang tidak baik saja? Alhamdulillah kondisinya baik, fit ya. Kalau boleh tahu nama ibu siapa? Nama saya singkat Harti. Ibu Harti ya. Berarti sekarang umurnya berapa? Umurnya sudah 51. Masih sehat ya Bu. Alhamdulillah. Terus apa namanya? Alamat rumah ibu di mana? Mungkin nanti saya bisa main atau gimana? Oke. Ada di Perumahan Senjoyo Indah nomor 20 di Tengaran Kabupaten Semarang, tepatnya belakang Terminal Tingkir Salatiga. Silahkan main. Oh, dekat di hati. Ibu ini di rumah itu punya apa namanya, anak tunggal atau punya saudara? Saudara saya, sekandung saudara saya. Ya, ada berapa? Saudaranya banyak, saudaranya 7. Anaknya 2. Iya, udah menikah atau? Belum semua. Belum punya cucu. Belum. Terus kalau ibu setiap hari di rumah itu ada cara apa menjaga kesehatan itu gimana sih biar fit ya? Cara agar fit ya, satu secara batin, secara mental selalu dibuat mensyukuri semua yang ada. Itu slogannya Bu Harti. Syukuri yang ada ya, apa yang ada itu syukuri sehingga menjadi nyaman di hati. Itu secara mental ya. Secara spiritual harus berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara fisik olahraga paling lambat seminggu sekali, tapi kalau terpaksa nggak bisa olahraga seminggu sekali ya maksimal 2 minggu sekali harus olahraga gitu. Rutin ya berarti ya? Iya. Kan ngomongin kan Bu Harti ini kan kepala sekolah. Nah, sudah berapa lama sih menjabat di sekolah ini? 2 tahun 2 bulan. Tahun 2 bulan. Iya. Iya kan, ada juga kan murid-murid sekarang itu kan Bu ada pergaulan yang nggak baik-baik nih Bu. Nah itu tuh gimana sih cara kita mendapatkan pergaulan yang baik gitu menurut Ibu? Oh iya, itu memang tantangan ya untuk kalian semua. Justru ini kadang teman dengan guru dan orang tua pengaruhnya itu paling besar adalah teman, sehingga harus pandai-pandai memilih teman dalam bergaul. Nah, teman ini sekarang teman yang paling banyak pengaruh justru teman di dunia maya, ya. Sehingga triknya bergaulnya ya bagaimana mensiasati bergaul di dunia nyata ya dan bergaul di dunia maya. Nah, untuk itu yang pertama adalah setiap kalian harus punya visi. Visi itu cita-cita. Cita-cita itu tetapkan dulu. Ya, misalkan saya akan menjadi caregiver, pendamping lansia yang handal. Saya akan menjadi pengasuh anak, misalkan. Saya akan menjadi orang yang merawat korban nafsa, misalkan. Saya akan menjadi pendamping disabilitas, misal, atau saya ingin menjadi pengusaha. Maka setiap kalian harus punya visi hidup, cita-cita hidup. Visi itu kemudian dijabarkan lagi. Untuk mencapai itu kalian harus melakukan langkah-langkah. Langkah-langkah itu termasuk memilih teman. Ya, cita-cita itu tercapai jika satu, teman saya yang sevisi, sehingga nanti tidak salah memilih teman. Ya, memilih teman secara sederhana ya dilihat dari yang pertama tentu perform fisiknya dulu. Ya, apakah ingin mencari teman yang penampilannya seperti apa kan kelihatan.
Yang kedua dilihat dari, kalau dunia maya gampang, postingan-postingannya. Ya. Di situ komunitasnya siapa, ya. Itu antara yang trik-trik. Di selain yang terlihat secara fisik, juga apa konten-konten yang dipublikasikan. Dari situ, oh orang ini keren, orang ini mahir di bidang ini. Ikuti komunitas-komunitas hebat itu, ikuti. Berarti pun sampai setua ini masih mengikuti komunitas-komunitas. Kalau salah komunitas, kita itu melakukan hal yang salah seperti benar karena temannya banyak. Maka itu belum tentu temannya banyak, belum tentu itu komunitas yang benar. Komunitas pengguna sabu-sabu banyak orang. Kalau kalian salah nyemplung, salah bergaul, sepertinya benar karena temannya banyak, padahal itu banyak dan salah semua, ya. Kadang komunitas itu sedikit tapi benar, kenapa tidak, ya. Itu tadi, pegang visi, kemudian langkah-langkah untuk mencapai cita-cita atau visi, kemudian tentukan termasuk teman bergaul. Oke. Iya. Ya juga kan apa ya, makan zaman sekarang tuh memang bergaul agak menakutkan ya Bu. Kadang kayak terlihatnya apa, kayak pergaulan saya tuh udah baik, ternyata ada yang masuk ke babak baik. Oh iya. Terus juga kan sekarang ini kan kayak siswa-siswi ini kan kadang ada yang terlambat gitu. Itu gimana sih Bu cara mereka biar disiplin dan juga bertanggung jawab atas kewajibannya? Untuk siswa-siswi yang terlambat, yang pertama sebetulnya kuncinya tadi, setiap orang kalau punya cita-cita yang jelas, dia itu tidak mungkin terlambat karena dia punya langkah-langkah untuk mencapai cita-cita. Yang pertama itu tadi, komitmen terhadap dirinya. Itu namanya konsep diri, mengenali dirinya dulu. Oh, cita-cita saya itu, saya akan kejar. Nah, yang kedua, karena siswa itu masih masa mencari jati diri, harus ada panutan atau profil. Profilnya ya orang tuanya, ya gurunya, ya masyarakat. Kadang ditemukan yang harus menjadi contoh itu tidak menjadi contoh. Nah, itu siswa-siswa harus pandai memilah dan memilih. Oh, misalkan misal ada guru yang terlambat, oh berarti itu tidak perlu dijadikan panutan. Maka siswa ini akan kokoh kepribadiannya. Begitu. Ya. Kalau Ibu sendiri sebelum jadi kepala sekolah waktu dulu pernah punya cita-cita apa sih sebelum itu? Oh iya, dulu pernah punya cita-cita, ya karena berarti dulu itu dari keluarga yang sangat miskin, berarti kepengen satu mengubah nasib yang pekerjaan berarti itu entah dulu punya cita-cita boleh di pemerintahan misalkan seperti sekarang di negeri atau di swasta menjadi wirausaha. Saat itu apapun nanti yang Allah berikan ke saya, yang penting hidup saya itu berguna untuk orang banyak gitu. Jadi harapannya bekerja apapun yang penting itu bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Alhamdulillah saya kepala sekolah. Alhamdulillah, ya. Kalau sekarang jadi kepala sekolah itu apa sih Bu? Apa prestasi-prestasi yang Ibu dapatkan? Ya, selama 2 tahun ini antara lain yang dicapai bersama-sama antara lain adalah perubahan lingkungan. Nah, kalian ini kan kelas 10. Lingkungan yang semula belum inovatif, belum edukatif, maka kalian bisa lihat dari pintu gerbang sampai belakang sampai di dalamnya lab, lingkungan itu lingkungan yang inovatif dan edukatif. Inovatif karena full color, ya, bersih, ya, ini juga edukatif, bersih kan ya, termasuk toilet siswa itu kan semuanya bersih. Edukatif semuanya mengandung nilai-nilai pendidikan. Di dinding-dinding itu kan ada banyak kalimat-kalimat motivasi. Nah, itu termasuk menciptakan lingkungan yang inovatif, edukatif. Kemudian yang kedua, membuat budaya di sekolah kita budaya yang 5R, ya, rapi, resik, ringkas, ramah, dan 5R itu, termasuk 5S juga.
senyum, salam, sapa, sopan, santun. Sejak dari gerbang, siswa sudah disambut dengan iya ibu bapak guru, dengan sapaan, dengan senyuman. Itu berarti membuat budaya. Namanya budaya yang positif, budaya kerja seperti di industri. Ya. Itu yang budaya. Yang dalam pembelajaran sekarang dipraktikkan seperti kalian ini ya. Ya. Kita pembelajarannya menggunakan project based learning, pembelajaran dengan project-project. Sehingga ini sudah dipraktikkan oleh semua siswa termasuk kalian ini. Dengan proyek ini kalian semuanya akan bekerja secara kolaboratif, tidak individu. Ya. Kemudian berlatih juga komunikasi. Ya. Berlatih juga kritis. Pertanyaannya itu tadi bagus-bagus, kritis. Ya. Ya. Kreatif. Nah, ini sangat penting. Kalau dulu pembelajaran zaman dulu itu yang penting itu logikanya, pengetahuan apa siapa, yo. Sekarang itu tidak, bagaimana, terus solusinya, menyelesaikan solusi, terus langsung praktek seperti ini. Nah, ini bagi Bu Harti ini sudah cukup membanggakan. Selain ya prestasi, misalkan baru saja mendapatkan juara 2 LKS tingkat provinsi Jawa Tengah bidang health and social care di sesuai kompetensi keahlian kalian. Kemudian juara 3 bidang cloud computing yang baru saja hari kemarin. Tahun yang lalu juara 1 cloud computing tingkat provinsi, juara 3 health and social care gitu ya. Itu termasuk prestasi. Gurunya juga ada yang juara 2 guru prestasi tingkat kota Semarang. Juga untuk kejuaraan lain ada yang juara 1 nasional bidang inovasi, ya bidang TI ada 2 ya, bidang fotografi juga ada di tingkat nasional. Ini terutama adalah capaian yang dicapai oleh seluruh warga SMK 8 itu tadi, lingkungan fisik yang inovatif edukatif, komunikasi sosial atau pergaulan sosial yang berlandaskan 5R dan 5S, kemudian pembelajaran yang kolaboratif. Banyak ya prestasinya gitu. Dalam mencapai prestasi itu tuh ada nggak sih hambatan-hambatannya? Kalau hambatan-hambatan itu pasti ada ya. Hambatannya antara lain yaitu bagaimana menyamakan, bahasa kerennya itu persepsi, menyamakan pandangan. Nah, misalkan pembelajaran dulu kan tidak project ya, kemudian sistemnya kan tidak diblok ya, misalkan Senin Selasa Rabu full materi kejuruan. Dulu kan per guru mengajar sendiri-sendiri, siswanya juga begitu. Nah, untuk diubah yang pertama kan perlu menyamakan pandangannya dulu. Nah, kadang ada beberapa yang masih nyaman dengan pola-pola yang lama, maka itu menjadi hambatan dari dalam kita sendiri. Kalau dari siswa, saya kira siswa lebih suka saya mencari informasi dari siswa, dari orang tua, saya cari informasi. Sementara ini informasi yang berarti dapatkan, mereka suka dengan model project based learning. Iya tidak? Iya, ya, betul ya. Kemudian dari beberapa kepala sekolah yang berkunjung ke sini juga memvideo lingkungan kita, dijadikan inspirasi untuk sekolahnya, ya. Beberapa budaya yang positif juga ditiru oleh sekolah lain. Namun itu tadi hambatannya dari menyamakan persepsi, terus menjaga komitmen, misalkan disiplin. Ya. Seminggu sudah disiplin, habis itu nanti minggu kedua seterusnya ya harus disiplin lah. Menjaga komitmen ini yang menjadi hambatan bersama. Jadi solusinya tuh tadinya ada yang lain solusinya biar gurunya itu merasa nyaman juga dengan pelajaran yang baru, project yang baru gitu. Solusinya itu kita terus menerus koordinasi atau rapat. Guru-gurunya silahkan curhat kesulitannya apa, kita diskusikan bersama. Nah, itu kan gurunya juga mengalami perubahan, siswanya juga mengalami perubahan. Oh ya, tadi hambatannya kadang dibuat kelompok seperti ini,
Bu Harti menemukan kadang ada kelompok yang anggotanya itu tidak semuanya berperan aktif. Ya, ada kelas yang Bu Harti kan supervisi namanya, mengecek, memonitor ya. Itu nanti akan kita benahi dengan komunikasi terus-menerus. Berarti di rumah tuh kayak tetangga atau temannya itu punya ada apa kaum minoritas itu nggak sih Bu? Dan itu secara yang berarti bertoleransi sama mereka itu gimana? Ya. Oh, ada kaum minoritas, kami menghormati mereka ya, minoritas di lingkungan masyarakat, menghormati, tidak menyinggung perasaan gitu ya, tidak membicarakan yang menimbulkan konflik. Itu berarti itu cara kami untuk menghargai minoritas. Kiranya itu ada nggak sih motivasi buat para siswa-siswi SMK di Jepang, terutama kami juga? Oh iya, berarti yakin setiap kalian itu keren, hebat ya. Karena Allah itu menciptakan setiap orang itu punya keistimewaan. Nah, yang paling mengerti keistimewaan kalian ya kalian sendiri. Nah, selain punya keistimewaan tentu punya kelemahan. Yang paling mengerti ya adalah diri kita sendiri. Tugas kita masing-masing adalah melejitkan kelebihan-kelebihan tadi yang disebut bakat ya, ketertarikan, minat, itu dilejitkan sehingga itu bisa menjadi pemicu untuk mencapai kesuksesan. Itu menurut saya kunci, karena kadang banyak orang tidak mengetahui kelebihan dirinya sehingga tidak mampu melejitkan. Ya, yang pertama harus mengenali kelebihannya. Kalau itu dipegang terus, setiap kalian pasti sukses di bidangnya masing-masing. Sukses menurut ukurannya masing-masing. Oke. Sekiranya sudah wawancara kita sampai sini, terima kasih banyak Bu Harti atas motivasinya untuk kami dan para siswa-siswi SMK Negeri 8. Dan semoga Bu Harti juga sehat terus, panjang umur. Amin. Juga diberikan rezeki yang lancar. Amin. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama, kami juga terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama.